Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Christine dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari. Di sini saya akan membacakan hasil materi saya dari beberapa kelompok, yaitu mata kuliah analisis tingkat kesehatan bank syariah. Di sini saya akan membacakan hasil resume saya dari beberapa kelompok, yaitu dari kelompok 1 sampai 6. Langsung saja pada pembahasan pertama dari materi kelompok 1, yaitu prinsip dan pengembangan sistem keuangan syariah. Pengertian sistem keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Sistem keuangan syariah. Tujuan utama sistem keuangan Islam: yang pertama, distribusi kekayaan yang adil dan merata; kedua, kemajuan pembangunan ekonomi; ketiga, menghapus bunga dari semua transaksi keuangan dan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip sistem keuangan syariah: yang pertama, pelarangan riba; kedua, pembagian risiko; ketiga, penganggap uang sebagai modal potensial; keempat, larangan melakukan kegiatan spekulatif; kelima, kesucian kontrak; dan yang terakhir, aktivitas usaha harus sesuai syariah. Baik, lanjut, yaitu dari materi kelompok kedua, teori dan praktik perantara keuangan syariah. Pengertian keuangan syariah. Keuangan syariah adalah sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam dan hukum Islam sebagai patokan. Ini tidak hanya berlaku untuk sistem, tetapi juga untuk lembaga keuangan dan produk yang mereka tawarkan. Praktik perantara keuangan syariah. Perantara keuangan syariah adalah lembaga atau perorangan yang berfungsi sebagai perantara berbagai pihak untuk memfasilitasi transaksi keuangan. Jenis umum meliputi bank umum, bank investasi, palang saham dan investasi gabungan, dan bursa efek. Prinsip-prinsip akuntansi pada modal pokok yang terpenting: yang pertama, tamwil dan syumul; kedua, mutakawin; ketiga, penguasaan dan pemilikan; keempat, keselamatan dan keutuhan rasul mal. Lanjut, yaitu materi dari kelompok 3, tata kelola perusahaan. Pengertian tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah salah satu hal penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan akan memengaruhi penetapan, pencapaian tujuan perusahaan, pemantauan, hingga penilaian risiko usaha. Selain itu, tata kelola perusahaan juga berguna untuk memaksimalkan peningkatan kinerja dan pengembangan budaya kerja di lingkungan perusahaan. Prinsip tata kelola perusahaan: yang pertama, transparansi; kedua, akuntabilitas; ketiga, responsibilitas; keempat, independensi; dan yang terakhir, keadilan. Manfaat penelitian: yang pertama, risiko kredit; kedua, risiko pasar; ketiga, risiko likuiditas; keempat, risiko operasional; kelima, risiko hukum; keenam, risiko reputasi; ketujuh, risiko strategik; dan yang terakhir, risiko kepatuhan. Lanjut, yaitu resume dari kelompok 4, pengertian pemangku utama. Pengertian pemangku kepentingan utama. Menurut pendekatan kontemporer yang menyoroti interaksi kompleks dari para pemangku kepentingan dan perusahaan, pihak yang berkepentingan sekarang dilihat sebagai mini shareholder. Dengan demikian, para pemangku kepentingan dipahami sebagai kelompok sosial yang mewakili sumber daya modal perusahaan yang paling penting saat ini. Selain mengerahkan kekuatan dan pengaruh dalam seluruh rantai produksi, mereka juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung keberhasilan perusahaan. Lingkungan risiko. Yang pertama, risiko kredit.
risiko operasional, risiko pasar, risiko hukum, risiko likuiditas, dan risiko reputasi. Teknik analisis. Yang pertama, analisis data historis. Yang kedua, pengamatan dan survei bila tidak tersedia data historis. Yang ketiga, pengacuan. Metode ini pada prinsipnya diterapkan untuk melengkapi identifikasi risiko. Dan yang terakhir, pendapat akhir dapat diperoleh melalui wawancara kepada satu orang. Lanjut, yaitu resume dari kelompok 5, kerangka analisis risiko. Definisi analisis risiko dan manajemen risiko. Risiko merupakan bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Analisis risiko adalah kegiatan menentukan tingkat kemungkinan atau frekuensi terjadinya risiko serta tingkat dampaknya terhadap pencapaian tujuan atau sasaran dengan mempertimbangkan aktivitas pengendalian yang sudah dilakukan. Manajemen risiko adalah bagian penting dari strategi manajemen semua perusahaan. Biaya untuk risiko operasional. Untuk mengatasi risiko operasional, suatu perusahaan harus memuat analisis yang mencakup, yaitu pertama, menghitung dan memetakan bentuk risiko yang sedang dan akan dihadapi. Yang kedua, memutuskan pembentukan mekanisme seperti apa yang layak diterapkan untuk pengelola risiko. Risiko penggadaan. Dalam opini mendefinisikan barang dan jasa, kuantitas, kualitas, waktu, tempat, dan harga akan menentukan seberapa kompleks proses yang harus dilakukan dalam mendapatkan barang dan jasa. Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko itu terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Lanjut, yaitu materi dari resume dari kelompok 6, yaitu manajemen risiko kredit. Pengertian risiko. Risiko adalah untung-untungan. Risiko didefinisikan sebagai bentuk kemungkinan sesuatu kerugian yang akan terjadi dengan derajat kemungkinan tertentu. Risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian. Risiko didefinisikan lebih sederhana, yaitu bentuk kemungkinan terjadinya kerugian tanpa harus memandang beberapa persen kejadiannya. Jadi, pengertian risiko dapat disederhanakan. Risiko adalah suatu kondisi real yang memiliki suatu kemungkinan terjadi kerugian atas penyimpangan dari hasil yang diperkirakan. Baik, mungkin itu saja hasil resume saya dari beberapa kelompok. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.